Hai anak-anakku yang soleh-soleha. Ketemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi. Ada yang tahu enggak kisah Nabi siapa yang kita pelajari? Ustazah kasih tahu kuncinya ya. Nabi ini ada kaitannya dengan ibadah haji. Nabi ini juga pernah bermimpi diminta untuk menyembelih anaknya. Ayo, ada yang bisa menjawabnya? Ya, betul. Kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak, dalam materi ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah cara Nabi Ibrahim menyembah Allah. Dan yang ketiga adalah cara berdakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayo, siapa yang pernah membaca kisah tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Angkat tangan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa nama Ibrahim disebut 69 kali di 24 surat yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu contoh ada di dalam surat An-Nahl ayat 120. Kita cari yuk, mana Al-Qurannya? Ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Artinya, sungguh Nabi Ibrahim patut dijadikan teladan, yang taat kepada Allah dan hanif, dan bukanlah orang yang musyrik menyekutukan Allah. Baiklah anak-anak, kita akan bahas pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan melihat video berikut ini. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat yang bernama Babilonia, sekarang disebut negara Irak. Ayahnya bernama Azar yang berprofesi sebagai pembuat dan penjual patung. Pada zaman itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang bertangan besi, yaitu Namrud. Raja Namrud sangat kejam dalam memerintah. Nabi Ibrahim diperintahkan agar menyadarkan umatnya untuk menyembah kepada Allah, meninggalkan kemusyrikan dan tidak menyembah berhala. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam? Selanjutnya kita akan bahas pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang Nabi Ibrahim menyembah Allah. Silakan amati video berikut ini. Penduduk Babilonia telah lama melakukan perbuatan kemusyrikan. Mereka menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Namun Ibrahim yakin bahwa patung-patung itu bukan Tuhannya. Ibrahim terus berupaya menjawab kegelisahan hatinya, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Ketika malam, dia melihat bintang-bintang yang menakjubkan, sehingga bintang-bintang itu dikira sebagai Tuhannya. Namun ketika bintang itu tenggelam, Ibrahim berkata, "Saya tidak suka yang tenggelam." Kemudian ketika Ibrahim melihat bulan terbit, dia berkata, "Ini Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Ibrahim meyakini
Pasti ada yang maha besar di balik penciptaannya yang besar. Inilah yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Nah, Nana, selanjutnya kita akan membahas pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang cara berdakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan lihat tayangan berikut ini. Dakwah pertama Nabi Ibrahim disampaikan kepada ayahnya. Namun ajakan Nabi Ibrahim tidak mendapatkan tanggapan yang baik. Semangat berdakwah Nabi Ibrahim terus menyala. Nabi Ibrahim merencanakan menghancurkan patung-patung yang disembah oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Dengan kapak yang telah dipersiapkan, mulailah Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Lalu kapak yang dipergunakan untuk menghancurkan patung-patung itu dikalungkan di leher patung yang paling besar tadi. Raja Namrud dan pengikutnya sungguh sangat terkejut melihat patung-patung sudah hancur berantakan. Raja Namrud timbul rasa curiga terhadap Nabi Ibrahim, sehingga mereka bersepakat untuk menangkap Nabi Ibrahim. Hukuman Nabi Ibrahim segera dipersiapkan. Namrud menyuruh pengikutnya mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya untuk membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tetap tenang. Dia yakin bahwa Allah pasti menolongnya. Penduduk Babilonia menyangka bahwa Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu. Tetapi ketika api telah padam, mereka sangat terkejut melihat Nabi Ibrahim tetap utuh. Karena semua itu adalah perlindungan dari Allah, sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 69, yang artinya kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Bagaimana anak-anak? Sudah paham materinya? Sekarang ada 3 hal yang perlu kalian jawab. Yang pertama, 3 hal apa yang kalian peroleh setelah menerima materi ini? Yang kedua, 3 hal apa yang kalian ingin lakukan setelah menerima materi ini? Dan yang ketiga, 3 hal apa yang ingin kalian ketahui lagi selain materi ini? Nah, sudah jelas kan? Selanjutnya waktunya kuis. Silakan dijawab ya kuisnya. Yang pertama, tuliskan sikap terpuji Nabi Ibrahim dalam menghadapi penduduk Babilonia. Yang kedua, mengapa Nabi Ibrahim mengajak masyarakat Babilonia untuk menyembah kepada Allah? Alhamdulillah, materi untuk hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah bisa dipahami, bisa dimengerti, dan keteladanan Nabi Ibrahim bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.